Habsyi Madinah Bakar Muhammad Syekh wal Habib Ali Al-Habsyi Habib Abdul Habib Musyrik Rasul Jadi Habib Martabah Syekh terus Allah Ta'ala yaftah lana fatal arifin fatal anbiya al-muslimin ja'alna minal ulama al-'abidin al-mukhlisin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Furudul wudu udah belum ya? Belum kan ya? Udah ya? Udah nih. Udah belum sih? Faslun furudul wudu'i. Udah kita ada yang baca belum ya? Yang mana, Ustaz? Faslun furudul wudu'i. Belum ya? Ustaz, ya? Iya. Boleh, Imam duluan, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal. Furudu fardu Ustaz, ya? Iya. Wudu sittatun, ada 6. Al-wudu'a, kenapa baca al-wudu'a? Apa dia? Furudul wudu'i. Jadi apa? Jadi mudhof ilaih. Bagus, betul. Ngerti ini jadi gimana? Fardu wudu. Atau fardunya. Fardunya wudu sittatun, ada 6. Ya, itu ada 6, baik. Terus? Al-awwalu, yang pertama, an-niyatu, adalah niat. Bagus. Terus? Asani, yang kedua, ini dibaca gak, Ustaz? Hah? Asaninya dibaca, itu termasuk tarkib jumlah. Asaninya, Ustaz, ya? Jangan terkecoh sama titik 2 atau koma itu jangan terkecoh, karena dalam bahasa Arab aslinya nggak ada titik 2 atau koma aslinya. Jadi itu satu jumlah aja. Bacanya gimana, Ustaz? Asani. Iya, asani. Oh, asani. Asani yang kedua, Ghuslul wuju. Ayo. Wuju. Ini ngomongin membasuh muka, Ustaz. Iya, muka apa bahasa Arab ya? Wajhu. Wajhu. Berarti ini jadi apa? Ghuslul? Wajhu. Ghuslul wajhu. Enak nggak ghuslul wajhu? Jadi apa wajhu? Kurang enak, Ustaz. Nggak, maksudnya kurang enak, baik. Tapi kira-kira kenapa kurang enaknya? Kenapa nggak pantas dikasih domah? Kayaknya salah, Ustaz. Iya. Karena yang tepat dia jadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Jadi ghuslu kan isim ghuslu itu, karena masdar, bentuk masdar. Aslinya basuhan. Al-wajhi, basuhan wajah. Jadi mudhaf ilaih dia. Coba lagi, lanjut. As-salis. Jangan diwakafin. As-salisu, yang ketiga. Ghuslul yadaini. Membasuh kedua tangan. Ma'al murafiqina. Mir. Ma'al fiqa ini. Pak, mirfaq. Ini mirfaq namanya. Apa? Siku. Mirfaq. Mirfaqa ini, Ustaz. Membasuh kedua tangan bersama siku, ya, Ustaz, ya? Kedua siku. Kenapa bersama disebutnya? Karena siku aslinya kan nggak masuk tangan semuanya.
Nah, kalau tidak dibasuh, takutnya ada bagian tangan yang tidak kena. Jadi harus terus. Ar-rabi'u yang keempat, masaha ya Ustaz ya? Ya, tapi bentuk masdarnya kayak goslu. Jadi bacanya gimana? Kalau Oh, masaha kan fiil. Ini isimnya. mashu. Iya. Mashu. Mashu syai'un. Sama dong kayak itu. Oh, Heeh. Jadi mudhaf ilaih. mashu syai'in Hmm, minar ra'si. bagus. Apa artinya? Eh, membasuh juga Ustaz. Bukan dong, beda. Kalau goslu membasuh, kalau ini Oh, mengelap, mengelap atau mengusap. ya, mengusap. Masud mengusap, masaha, yamsahu. Ya. Makanya Nabi Isa alaihissalam disebut Al-Masih. Kenapa? Karena disapu, diusap sama beliau, penyakit orang sembuh. Oh, masih. Nah, terus Al-khamisu yang kelima, goslu ar-rijlaini ma'al ma'al ka'baini ya Ustaz ya? betul, sahih. Artinya Eh, membasuh kedua kaki beserta mata kaki Ustaz. bagus, tepat sekali. Apa mufradnya? Mata kaki. Eh, ka Ka'ab Ustaz. Kaab atau kaab artinya mata kaki sahih. Terus kaabun. Kaab. Ka'ab. Oh, Ka'ab. Betul. Asadisu yang keenam, ditartibun. Alif lam itu. Alif lam. Ditar Oh, at-tartibun. Nah, kalau ada alif lam nggak boleh kasih. At-tartibu. Ayo. Jadinya apa artinya? Yang keenam adalah tertib. Bagus, ahsan. Nah, kira-kira udah bisa kerekak nggak nih susunannya paling banyak jadi apa-apa? Baik, mulai dari sini dulu. Furudul wudu sittatun. Furud, kalimat apa furud? Kalimat mubtada Ustaz. Mubtada, karena dia isim. Sahih. I'rabnya apa? Rofa, Tanda rofaknya domah. domah gitu kasih. Kenapa domah? Karena eh, jama taksir Ustaz. Karena jamak taksir, bagus. Al-wudu'i. Kenapa kita baca al-wudu'i? Karena menjadi mudhof ilaih. Wudu ilahi sahih. Fardunya wudu kan gitu. Tanda i'rabnya, Jar, tandanya kasrah. karena Karena isi mufrad. bagus. Nah, sitah jadi apa? Sittatun jadi khobar Ustaz. Bagus, betul. Kan i'rabnya, Rofa, tanda rofaknya domah. kenapa? Karena eh, Benar? isim apa Ustaz? Isim apa? Isim mufrad. Isim mufrad. Ente ragu mau bilang mufrad karena kan ini 6 ya. Kok satu? 6-nya kan ada satu. Karena 6 ada satu jadi ya isim mufrad betul. Nanti ya itu. Jadi isim mufrad kenanya. Ini jadi mubtada khobar, makanya kita ngartikannya fardunya wudu itu adalah 6 atau ada 6. Kan begitu. Baru jumlah baru nih. Titik. Ayo. Al awal kalimat apa? Kalimat isim. Di apa posisinya? Mubtada Ustaz. Mubtada sahih. I'rabnya, Hurufnya rofa. rofaknya, Domah. dhamma sebab Eh, isi mufrad. mufrad. Aniyah jadi apa? Annya jadi khobar. Khobar. I'rabnya, Hurufnya rofa. tanda rofaknya, Domah. dhamma. Kenapa?
Isim mufrad. Mufrad. Baik. Jadi ngertiinnya gimana? Yang pertama adalah niat. Nah, itu kan enak kan? Mubtada khobar kan begitu memang. Nah, itu mubtada khobar sahih. Benar, yang pertama adalah niat. Oh, jangan terkecoh. Oh, biasanya memang khobar nggak ada alif lam. Cuman di sini memang butuh alif lam karena yang mau dikasih tahu informasinya yang pertama itu tak lain adalah an-niyah. Niat apa? Niat wudu. Niat tertentu yaitu niat wudu makrifah jadinya. Jadi wajar kalau khobarnya makrifah pakai alif lam. Baik. Selanjutnya, nanti yang ketiga saya lempar. Selanjutnya, Lanjut, Sat. lanjut. Oh, yang mana, Sat? Asani. Asani kalimat apa? Kalimat isim. I'rabnya. Ya, Arabnya rofa. Kenapa beri rofa? Karena jadi mubtada, Sat. Mubtada lagi. Baik. Tanda rofanya? Tanda rofanya Baik. Pasti akan bingung. Saya kasih clue-nya. Ini huruf terakhirnya adalah huruf ilat. Ya. ilat. Ingat, huruf ilat itu huruf penyakit. Karena kalau ada dia bikin ribet. Nah, khususnya ini tanda rafanya tetap Anda tahu ini bentuknya isim mufrad. Cuman ujungnya ya. Nah, jadi kalau dipaksain dikasih domah asaniyu nggak bisa. Kenapa? Karena berat bacanya. Asani berat. Bahasa Arabnya thiqal. Jadi terpaksa tanda rafanya tetap domah tapi domahnya muqaddarah namanya. Domah yang diumpetin. Jadi kalau ada isim kok akhirnya huruf ilat, alif kah, ya kah, maka tetap dia mu'rab tanda i'rabnya pakai tanda sewajarnya. Kalau dia isim mufrad kasih domah, jamak taksir juga kasih domah, tapi karena akhirnya huruf ilat maka harus diumpetin. Jadi domahnya domah muqaddarah. Namanya domah muqaddarah. Makanya kita bacanya tetap asa. Nanti jadi jer juga tetap aja baca asani, nggak asani. Ya, karena muqaddarah juga kecuali jadi nasab. Nah, itu nanti lagi ada pembahasan. Baik, itu yang pertama mubtada. Khabarnya mana? Ghusl wajhi. Goslu aja apa mau wajhi-wajhinya? Ghuslu. Oh, ya bagus. Wajhi jadi apa? Jadi mudhof ilaih. Artinya jadi apa? Membasuh Enggak, lengkap dong. Jumlahnya segini nih. Kan mubtada. yang kedua membasuh wajah. Membasuh wajah. Yang kedua adalah membasuh wajah. Bagus. Lempar ke Dimas dulu. Mas, foto Mas. Yang selanjutnya dulu. Salis. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu ghuslul yadaini ma'a al mirfaqaini. Ayo, artinya Yang ketiga ghuslul yadaini membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini bersama apa ini tuh siku, kedua ya, sikunya. dua siku sahih. Tahu dari mana itu dua jumlahnya? Karena dia musanna. Di sana. Baik, dari asalis. Asalis jadi apa ya Arabnya? As-salis jadi mubtada. Mubtada. Arabnya mubtada. I'rabnya mubtada rofa. Rofa. Tanda rofanya? Domah. Kenapa tanda rofanya domah? Karena dia bentuknya isim mufrad. Karena bentuknya isim mufrad. Karena bentuknya isim mufrad sahih. Aliyada ini yang mana sih ketika salis ya? Ghuslu. Ghuslu jadi apa? Khobar. Khobar. Betul. Ini isim ya, bukan gosala bacanya goslu. Kalau gosala jadi fiil.
Tadi kalau baca goslu jadi isim masdarnya dia. Hal pembasuhan. Kalau gosala membasuh, kalau goslu hal pembasuhan. Goslan aslinya. Nah, jadi pembasuhan apa? Aliyadain jadi apa? Al-yadaini jadi mudhaf ilaih. Goslul yadain pembasuhannya kedua tangan alias membasuh kedua tangan. Itu kita ngartikan membasuh kedua tangan pakai seharusnya untuk penerjemahan fiil itu supaya memudahkan saja orang paham. Tapi aslinya goslu bukan fiil ya. Goslul yadain jadi mudhof ilaih. Makanya bisa jadi mudhof dia. Al yadain mudhof ilaih. I'rabnya apa? I'rabnya jer. Jer, tanda jernya. Tanda jernya kasroh. Kenapa tanda jernya kasroh? Al yadaini ya. Ini gini ya. Karena dia bentuknya musanna. Apakah musanna itu tanda jarnya kasroh? Baik, pertanyaan dilempar ke semuanya. Apakah musanna tanda jarnya kasroh? Semuanya untuk semua. Silahkan yang mau jawab. Musanna tanda jar sama tanda nasobnya sama tuh, yaitu tandanya sama-sama Oh iya. apa? Ya. Ya, sahih. Ya, ini yang jadi tanda dia jar. Kenapa? Coba balikin ke rofa, dalam keadaan rofa musanna dibacanya gimana nih? Yadain kalau rofa gimana? Ya, yadani. Iya, al yadani, Al sohih, dua yadani. tangan. Karena mufradnya apa mufradnya? Yadun. Ya, yadun, al yad satu tangan, al yadani dua tangan dalam keadaan rofa. Tanda rofanya alif, kalau ini jer, tanda jernya ya, karena dia Musanna. Ingat gak ma'a itu apa? Ma itu apa ya? Bersama. Apa sih namanya? Oh Keterangan. ini Nah, atof Ustaz. bukan atau bukan. keterangan tempat. Oh ini apa? Ayo. Lupa Ustaz namanya tuh. Yang lain ada yang tahu? Silahkan. Zaman apa yang keterangan tempat tuh? Makan. Zorof, Ustaz. Iya, bagus. Dorob makan, sahih. Keterangan tempat dorob makan. Dorob makan. Ini dorob makan nih. Karena bersama itu apa sih artinya? Saya bersama Ahmad, berarti posisi saya lagi di samping Ahmad atau lagi dekat dengan Ahmad. Nah, itu kan keterangan tempat. Di mana ada Ahmad di sini saya sampingnya. Dan yang setelah dorob itu namanya mazrub. Kalau i'rabnya jadinya mudhaf ilaih. Setelah dorob itu mesti mudhaf ilaih. Berarti al-mirfaqain jadi apa? Jadi mudhaf ilaih juga Ustaz. Ingat-ingat ya, nih, setiap yang ada datang setelah dorob itu bahasanya untuk nemenin dorobnya namanya mazrub. Tapi secara i'rab supaya dia bisa jer itu adalah mudhaf ilaih. Karena jadi mudhaf ilaih. Ma'al mirfaqaini bersamanya dua mirfaq. Jadi basuhnya semuanya sampai mirfak-mirfaknya. Bukan cuma tangan doang. Karena mirfak nggak dihitung tangan. Cuman malayatim wajib illa bihi bahwa wajib. Yang kewajiban itu nggak sempurna kecuali dengannya, maka dia jadi wajib. Nah, kalau kita batasin nggak nyampe siku, takutnya ada bagian tangan yang nggak kena. Akhirnya kita lebihin ke situ. Bahkan kita lebihin sampai sini-sini. Begitu. Jadi tanda jarnya apa mirfaqain? Tanda jarnya sama ya juga Ustaz. Karena dia bentuknya musanna. baik. Lanjut, yang siapa nih? Mau Bang Huda boleh? Robi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si. Udah ya, satu masih itu ya? Ya, habis itu dulu. Apa tuh? Ar-rabi'u yang keempat, membasuh sebagian kepala, Ya. sebagian dari kepala.
Mas Ahsan, bagus. Ar-Rabi jadi apa, Bang Huda? Mubtada ya Ustaz. Mubtada. Khabarnya? Mashu. Mashu Ahsan. Yang keempat adalah mengusap atau menyapu. Syait jadi apa syait? Apa tadi tuh? Mudhof ilaih. Ahsan, bagus. Karena ini bentuk masdar ya. Bukan masaha bacanya tapi mashu. Jadi pantas dia karena isim setelahnya jadi mudhof ilaih. Pengusapan sesuatu atau pengusapan sebagian. Gitu. Sesuatu itu bagian dari kepala. Baik. I'rabnya apa berarti? Syai'in apa itu jer. Jer karena jadi mudhof ilaih. Tanda jernya Kasroh. kasroh. Kenapa kasroh? Karena dia isim mufrad. Baik. Kasrohnya pakai tanwin apa enggak? Tanwin. Kenapa pakai tanwin? Hmm, Nih, compare-nya ke sini nih. Ini juga mudhof ilaih tapi nggak pakai tanwin. Ghuslul wajhi. Kenapa bedanya coba? yang mana itu? Nih yang ini nih, yang ini kotakin. Set. Ini juga mudhof ilaih dia. Ghuslul wajhi mashu syai'in. Kenapa syai'in mudhof ilaih pakai tanwin, kasroten, tapi kalau al wajhi nggak pakai tanwin. Oh iya, nggak ada alif lamnya Ustaz. Hasan. Kalau ada alif lam jangan pakai tanwin. Kalau Hmm, kalau kalau ada alif lam jangan pakai tanwin. Kalau nggak ada alif lam mesti pakai tanwin. Kecuali dia jadi mudhof atau isim gairu munsharif. sorry. Kenapa pakai tanwin? Ingat, tanwin tandanya nakiroh, masih umum, belum spesifik, belum tertentu. Kalau al-wajhi udah tertentu. Nah, kenapa ini belum tertentu? Karena bagian manapun maksudnya. Mas Husyain mengusap bagian manapun minar roksi daripada kepala. Jadi Salah. bagian manapun kena. Yang masih hitungan kepala. Mana? Makanya rambut kena, kulit kepala kena, masih hitungan kepala. Dagu udah nggak kena, jidat udah nggak kena. Yang kepala mana? Nah ini nih, tempat tumbuhnya rambut. Tuh. Nah, itu kepala. Jadi mau dari kanan boleh, dari kiri boleh, dari atas boleh. Itu makanya pakai syai'in yang nakiroh. Manapun, yang penting dia minar ra'si. Ar-ra's, i'rabnya Jer juga Ustaz. jer karena Karena kemasukan huruf jer. tanda jernya. Kasroh. Nah, kenapa tanda jer kasroh? Itu karena dia isim. Isim apa? Isim mufrad. Hasan, bagus. Ini kan aslinya min ya? Iya, Min. Kenapa jadi mina? karena ketemu dua sukun. Hasan. Ini kan alif lam ada sukun. Min juga sukun. Nggak mungkin ribet bacanya. Miner. Miner. Nah, maksain. Akhirnya harus ada yang ngalah satu dihidupin. Mana? Nih, minnya jadi mina. Jadi wajar. Tetap dia mabni ala sukun tadinya. Baik. Lagi, Bang Sadam. Fadol Bang Sadam. Yang selanjutnya. Ada? Halo? Enggak ada. Tadi ada biasa. Ibnu deh kalau gitu. Fadal Ibnu. Nu, Ibnu. Ibnu. Lu? Enggak ada. Ya, khair. Balik lagi ke Hammam lagi berarti. Kalau begitu. Ayo, Mam. Mam. Ternyata mati. Ya, Ya? Ustaz. Oh, ada. Fadal. Yang baru Ustaz. Ya, ini Al-Khamis. Masih lanjutin dulu. Al-Khamisu yang kelima Ghuslul rijalaini ma'al ka'baini. Artinya Membasuh kedua kaki sampai dua mata kaki. Ar-Rijla ini jadi apa?
Rijlai ini jadi mudhof ilaih. Ya, i'rabnya Jar. tanda jarnya Tanda jarnya nun. nun. Kenapa tanda jarnya nun? Karena musanna. Musana. Apakah musana tanda jarnya nun? Tadi tuh kesalahan yang sama. Ya, Ustaz. Ya. Oh iya. Ah ya. Tadi kasroh, sekarang nun ya. Ya. Emang orang suka antara musana, contoh rojulani atau kotilani. Kotilun artinya pembunuh. Kotilani dua orang yang membunuh. Ah, kadang suka keder orang dengan fiilnya. Dia membunuh. Yaktulani dia dua orang membunuh. Gara-gara ada aninya, jadi disamain gitu. Gara-gara ada nun nih berarti ini nun hasbun berkaitan dengan nun. Oh, nggak mesti. Jadi ada isim, ada fiil. Jadi ini mah isim musan dajarnya ya. Baik. Ada Sadam ya? Masuk lagi Sadam. Halo? Oh, bukan. Baik. Baik. Lanjut dulu lagi. Hamam. Al-Ka'bain jadi apa? Jadi sama Ustaz apa ya? Sama. Sahih. Ini kan dzarab. Setelahnya mesti Mudhof ilaih lagi. iya, i'rabnya I'rabnya jar. dajarnya Ya. karena Karena musanna. Goslu jadi apa Goslu? Jadi khobar. Khobar. Pakai tanwin nggak Goslun? eh enggak Ustaz. Kenapa enggak? Karena depannya ada alif lam. Iya. Alias karena dia Jadi mudhof. oh, Goslunya kan jadi mudhof. mudhof nggak boleh tanwin Ustaz. Iya. Nih, Oh, saya ulang. Kalau ada alif lamnya nggak boleh dikasih tanwin. Kalau ada tanwinnya nggak boleh dikasih alif lam. Kecuali beda hukumnya kalau dia jadi mudhof. Kalau jadi mudhof nggak boleh kasih alif lam, nggak boleh kasih mudhof ya, bukan mudhof ilaih. Mudhof ilaih adalah yang kedua, mudhof yang pertama. Yang nyender itu mudhof. Mudhof ilaih yang jadi sandaran. Ghuslur rijlaini ini pembasuhan. Aduh. Pembasuhannya apa? Pembasuhannya disandarkan kepada dua kaki. Jadi pembasuhannya dua kaki. Pembasuhan itu jadi mudhof, ghuslu mudhof ilaihnya rijlaini dua kaki. Jadi yang jadi mudhof tak boleh kasih alif lam, tak boleh kasih tanwin. Atau yang tak boleh kasih tanwin saja yaitu isim ghairu munsharif. Baik. As-sadis tertib gampang deh. Baik. Ya, Amam terakhir baca. Ya udah Bang Ibnu, ada nggak Ibnu? Nu? Ada. Halo. Baik, Bang Huda dia baca. Bang Huda, tafadhol. Lanjutan, Bang Huda. Yang baru. As-sadisu. Enggak, yang Sadisu, Ustaz. Faslun. Itu mah Oh, faslun. ya, mubtada khobar dah itu dah. Yang keenam tertib. Ini kan gampang ya. Mubtada khobar, mubtada khobar, mubtada khobar. Ngerti ini juga enak. Baik. Faslun baru, fasl baru. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun an-niyati qasdu syai'in Niati. Jadi apa an-niati? isim, Ustaz. Jadi isim. Posisinya Mubtada. mubtada. Mubtada i'rabnya apa? I'rabnya apa sih itu tadi? Jer. Masa mubtada jer? An-niyati. Hmm. Nasab, Ustaz. Mubtada i'rabnya An-niyata. roh, Rofa. mubtada khobar i'rabnya mesti rofa. Fa'il mesti rofa. Naibul fa'il rofa. Isim kana rofa. Khobar inna rofa. Nah itu. Makanya bacanya apa yang tepat? An-niyata dong, Ustaz. Enggak dong. Masa rofa ada An-niyatu. an-niyatu. Kenapa tanda rofanya domah? Itu tadi isim ya? Karena isim Mufrad. mufrad.
Karena kalau rofa tapi musanna tanda rofanya alif tadi. Ya dani contoh. Baik, ania itu mubtada. Lanjutin dulu, baca dulu. Qasdu syai'in muqtarina bifi'lihi Hmm. wa Lanjut. mahallahal qalbu Sama wa nih. eh wa Posisi, mahallahal qal pos- wa mahallahal qalba ya posisinya mahal sama kayak ania. Jadi bacanya gimana? wa wa mahallahal qalbu Hmm. Ania apa i'rabnya? rafa. Rofa. Mahal juga rofa. Karena dia disambungin ke sini sebenarnya. Atau kita sebut wawunya wawu istiqnab. Atau istiqnab bukan atop, yaitu pengawal jumlah lagi. Jadi ini udah kayak kalimat baru di sini. Berarti dia jadi apa? Dia kan isim. Jadi apa kalau isim ada di awal jumlah? Mubtada Mubtada. I'rabnya rafa tanda rofanya alif ya. enggak dong. Ini bukan musanna, isim mufrad dia ini. Mahalun artinya Dan tempat. rafanya dhammah Dhammah. Jadi bacanya wa mahalluha. ayo wa mahalluha dan tempatnya adalah Oh, hanya domir tuh jatuh ya. haknya domir. Anda mikirnya kirain hanya Bagian. jadi hu. Ini haknya domir. Kembalinya Oh, kemana ya? Kembalinya kemana kira-kira? Cari yang muannas, mana yang cocok? itu Tempatnya, niat tempatnya niat bagus ahsan. Berarti kan baliknya ke niat ya. Karena yang muannas cuma niat doang di sini. Baik. Lanjut? wa mahalluhal qalbi Enggak. qalbu Ayo, jadi apa? wa mahalluhal qalbu Jadi apa kolbu? Kenapa baca kolbu? mudhaf ilaih. Mau mudhof ilaih kolbi dong. Kan udah diselang domir. Yang mudhof ilaih justru domirnya nih. Oh, isim satu tadi. Isim. Ini kan isim. Mubtada. Heeh. Mahalu haknya ini justru jadi domir. Jadi Haknya khobar ya. kan domir kan isim lagi. Nah, dia ini yang jadi mudhof ilaih sebenarnya. Si haknya ini. Jadi mahalu hak tempatnya dia alias tempatnya niat itu kan gitu. Cuman karena Hmm. dia domir nggak ada tanda jernya. Domir kan mabni. Mabni ala sukun di sini karena huruf terakhirnya alif. Ini kan alif. Nah, tetap jadi mudhof ilaih. Mahalnya mudhof, selain jadi mubtada jadi mudhof. Nah, alqalab beda lagi jadi apa kira-kira? Coba artiin dah. Artiin dulu. Dari mana itu Sat? Mahal sampai alqalab. Wa mahalluhal qalbu Artinya dan tempatnya di hati dan tempatnya hati dan tempatnya apa? hati Enggak, haknya apa haknya? dan tempatnya niat Mm-mm. di hati Adalah di hati, adalah hati. adalah hati Baik. Nah, berarti jadi apa alqalab? maf'ul bih Lah, nggak ada eh fiilnya kok dari tadi. tempatnya tempatnya di hati tempatnya hati. Ah, mahalluha tempatnya di tempatnya niat itu adalah hati. Nah, itu kan enak. Jadi Khobar Sat. khobar. Tempatnya apa sih dia? Tempatnya adalah hati. Tempatnya niat adalah hati. Makanya Hmm. jadi khobar. I'rabnya Rafa tanda rafanya dhammah dhammah. Tuh, makanya mahalu sama al-qalbu. Maka kenapa ini jadi mudhof? Tahu dari mana ini mudhof, ini mudhof ilaihi si ha? Karena mahal nggak ada alif lam, nggak ada tanwin. Itu bacanya mahaluha, nggak mahalunha. Itu jadi mudhof ilaih ya. Itu. Cuman mudhof ilaihnya berupa domir mutasil. Jadi nggak kelihatan kasroh-kasrohnya. Begitu. Terakhir nih. watalaffuzu Lanjut. watalaffizu Benar tadi. watalaffuzu Hmm. biha Sun- sunnatan Sunatan. Coba talafut jadi apa? Ini sama nih, anak kasih tahu. Wawunya wawu istiqnab. waw 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 atof ya. Bukan. Iya, iya, oke, boleh atop. Berarti kan atopnya kemana? Nih tuh wa mahalluha ya. Iya, berarti Eropnya Tadi ah,
Apa sih tadi? Khobar mubtada ya. Mubtada. Ini juga mubtada dia. Makanya i'rabnya. Rofa Nah, tanda rofaknya. rumah Khobarnya mana dia? Kalau dia mubtada. itu biha Talafut adalah dengannya. Oh enggak. eh Nah, ini tambahan doang. talafuz niat Zat. Iya, ini talafut dengan niat itu. Nah, ini dengan niat itu biha, biha kan hanya kembali ke niat. Binya dengan niat itu. Nah, ini cuma tambahan doang nih bihanya. Jadi enggak tambahan doang fudlah. Khobarnya justru Sunnatun. sunnatun. Nah, bacanya sunnatun jadinya karena dia jadi khobar. Dan berlafal, bertalafut dengan dengan niat itu adalah sunnah. Bisa, Sunnah. Mas, bisa coret-coret. Beneran, udah pernah nyobain. Iya bisa juga. Baik. Jadi sunnatun jadi Khobar. khobar. Ahsan. Mubtada'nya itu jadi gitu. Baik. Kan cocok kan? Talafut apa sih talafut? Melafalkan melakukan pelafalan biha dengannya itu adalah hukumnya sunnah. Ingat-ingat ya, mubtada khabar itu kalau cocok dikasih itu atau adalah atau sekalian dua-duanya. Itu adalah gitu. Baik. Lagi siapa lagi yang ada? Ibnu, ada Ibnu. Kayaknya aktif dia tuh. Tidur kali ya. Nu, halo. Orang ada? Ustaz. Iya. Halo, ya, halo. Siapa, Cak? Ya, Ustaz. Bismillah. Nih, Yang mana, Ustaz? wawak, wawak nih setelahnya nih. Nanti aku kasih tandain dari sini nih. Set, ayo. Masih ngomongin niat nih, masih ngomongin niat. Jadi domir-domir yang hiya, domir-domir yang mu'annas, dia perempuan kembalinya ke niat. Wawak tuha ya. Ya bagus. Wawak tuha, Ing inda gos gos la enggak. Nih ingat ini. Indah apa indah? Di sisi berarti dia keterangan apa? Kalau di sisi, ada yang bisa jawab? Bantu jawab. Keterangan sama kayak ma'a. Zorof Zat. Zorof. Zorob, Zorof makan. zorob makan. Indah zorob makan. Maka yang setelah zorob itu mesti jadi mudhaf ilaih. Jadi bacanya indah apa, Ibnu? No? gusla. Enggak, mudhaf ilaih i'rabnya apa? Oh, gusli. Nah, indah gosli. Terus lanjutin. Awalu Enggak, mudhaf ilaih lagi dia. awali Ah, jazai ah. minal Mudhaf wajahi mudhaf ilaih lagi dia. Awali juz'in. juz'in minal wajahi. Wajhi sahih. Coba artiin bisa nggak? Artinya ya, Ya, dan dan waktunya waktunya dan waktunya nyanya kembali kemana haknya nih? tadi niat, Niat sahih. waktu niat Dan dan waktu niat. waktunya niat itu adalah Niat itu adalah indah apa tadi? indah boleh juga kita artikan ketika Ketika di sisi atau ketika. Ketika ketika gosli Gosli, ya membasuh ya, yang pertama ya, juz'in bagian. Kan juz satu, juz'un satu alias bagian pertama, juz dua bagian kedua. Nah, juz'in itu juz'un artinya bagian. Jadi awali juz'in artinya apa? bagian pertama Ayo, lanjut. bagian pertama
minal wajahi. Artinya, It terlebih dahulu ini minal wajah pokoknya iya, min apa min? dari wajah. Nah, dari Dari wajah. dari 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 wajah. wajah, sahih. Coba bagusin terjemahannya. Sambil baca ulang. Dan waktunya niat itu ketika membasuh bagian pertamanya adalah dari wajahnya. Ya, bagian pertamanya dari wajah. Sahih, bagus. Karena kasih clue dikit dulu. Ini enda kan dzarab. Yang setelah dzarab mesti madrubnya dan jadi mudhaf ilaih. Ini mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Karena di sisinya apa atau ketikanya apa? Ketika membasuh. Si mudhaf ilaih Gosli ini jadi mudhaf lagi. Selain jadi mudhaf ilaih dia jadi mudhaf lagi. Berarti setelahnya dia nyandar ke sini juga. Membasuhnya apa? Membasuhnya awal, membasuhnya yang pertama-tama. Baik. Yang pertama-tama jadi mudhaf lagi juga. Disandarin kemana ya? Ke juz'in. Jadi yang pertama-tamanya bagian. Alias bagian yang pertama-tama. Nah, ini mudhaf ilaih. Jadi ini susunan mudhaf ilaih semua nih. Wajar kalau bacanya inda gosli awali juz'in. Kasroh semua. Kasroh semua. Kasroh semua. Pertanyaannya, kenapa Gosli nggak pakai tanwin, awali nggak pakai tanwin, giliran juz'in pakai tanwin? Ada yang bisa jawab? Silahkan. Inda Gosli awali juz'in, ini susunan mudhaf ilaih semua saling kesinambungan. Inda jadi dzarab sekaligus mudhaf berarti buat Gosli, Gosli mudhaf ilaihnya. Selain itu Gosli juga jadi mudhaf ilaihnya awali, awali juga jadi mudhaf, juz'innya mudhaf ilaih. Gitu. Karena memang semuanya artinya kita nyandarin. Indah ketikanya apa? Ketikanya membasuh. Membasuhnya apa? Membasuhnya yang pertama-tama. Yang pertama-tamanya apa? Yang pertama-tamanya bagian. Nah, enaknya artinya jadi ketika membasuh bagian pertama. Gitu. Itu mudah-mudah pilih kan? Minal wajhi. Nah, kenapa pertanyaannya? Juz'in pakai tanwin, awali nggak pakai, gosli nggak pakai. Ada yang bisa jawab? Nggak ada. Kalau Isim, Ustaz. Gosli Gosli? mudhof kan Ustaz? Bagus, Ahsan. Awali juga. Mudhof. Nah, kalau juz'in? Mudhof ilahi baru. Kalau juz'in dia mudhof ilaih saja, nggak pakai mudhof-mudhofan karena dia nggak nyandar lagi kepada setelahnya. Maka dia pakai tanwin karena nggak ada alif lamnya. Tapi kalau awali memang dia mudhof ilaih juga, tapi plus jadi mudhof. Ingat, yang jadi mudhof tak boleh kasih tanwin, tak boleh kasih alif lam. Gitu. Jadi gosli mudhof ilaih juga. Awali mudhof ilaih juga. Sedangkan juz'in mudhof ilaih tapi bukan mudhof, makanya pakai tanwin. Gitu. Ya, ahsan, bagus. Bagus. Lanjut lagi. Siapa lagi nih? Habisin. Ada lagi kayaknya nih. Dimas sudah. Baik, Dimas lagi deh. Habis itu Hamam. Ya, Mas, baca Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Watartibu yang itu Ustaz ya? Ya, betul. Ini jumlah baru ya. Ini kalau ketemu wa nggak mesti atop. Memang dia nyambungin, tapi seakan-akan dia titik dia. Apalagi ketemunya jumlah. Ketemunya setelahnya jumlah. Mubtada khobar kah, fi'il fa'il kah. Itu ibarat aja jumlah baru, kata baru. Gitu. Kata baru, apa namanya? Kalimat baru. Baik. Watartibu. Watartibu itu apa lagi Ustaz? Abis anla tuh. Anla, baik. Lanjut. Anla. Apa itu? Yukod dimu. Udah kemasukan an. Oh, yukod dima. Yukod anla yukod dima. Udwan. Bagus. Ala udwin. Bagus, ahsan. Karena tulisin ulang di sini nih, biar enak. Wat tertibu
tartibu. Waduh, ini banget ya. Wat tartibu an la. Tuh. Dari ulang coba baca. Maaf cakap. Dimas. Watartibu an la yuqaddima Ini. udwan ala udwin. Oh, afwan. Oh iya boleh. Tapi di sini kalau udwan berarti harusnya ada alifnya di sini nih. Oh, Tapi nggak apa-apa sebenarnya, seharusnya jadi benar kalau ada alifnya. Cuman yuqaddim apa artinya? yuqaddim itu apa? Qadama. Yuqaddimu. Takdim. Apa takdim? Men da kodim apa kodim? Kodim. Apa ya? Qaddim. Ada yang tahu? Fadhal. Qaddim. Muqaddimah. Muqaddimah apa artinya muqaddimah? Apa? Itu pembukaan. Pembukaan atau Pen, pendahuluan. pendahuluan. Kalau kodim kan yang dahulu. Berarti qaddama yuqaddimu kira-kira apa kalau jadi fiil? Gimana Ustaz? Yuqaddimu artinya apa berarti kira-kira? Kan jadi fiil tuh dia. Kalau muqaddim bukan fiil. Mendahulukan. Bagus, Hasan. Mendahulukan. Nah, mendahulukan apa? Tertib itu adalah la yuqaddima. Apa? Tidak mendahulukan. Ente kan bacanya udwan ala udwin. Bisa benar sebenarnya. Cuman gara-gara nulisnya ini di kitabnya nggak ada alifnya aja. Baik. Udwan ala udwin. Apa udwan ala udwin? Udwan artinya apa Ustaz? Nih. Anggota. Oh, anggota Ini ngomongin apa? niat. Bang, dia ngomongin niat. Bagian dari wudhu. Jadi udwan ala udwin mendahulukan satu anggota dari anggota yang lain, bukan pada tempat. Tertib itu adalah tidak mendahulukan satu anggota daripada yang lain, yang mana bukan tempatnya. Alias jangan kaki dulu baru muka, karena tempatnya muka dulu baru kaki. Dahulukan yang muka baru kaki, jangan mendahulukan yang bukan tempatnya, yaitu kaki di atas muka. Gitu. Wudhu kan gitu. Kalau mulainya dari kaki sah nggak? Nggak sah, ya kan? Karena yuqaddim udwan ala udwin. Yuqaddimu udwan ala udwin, mendahulukan yang satu anggota daripada yang lain yang seharusnya tempatnya bukan di situ. Baik. Nah, ini kalau ada alifnya ditulis begini nih, seperti yang anak tulis ini cocok ente baca udwan. Kenapa? Ditajwidkan juga begitu, namanya mat iwat. Kalau nulis fathaten harus ada alifnya setelahnya kan? Gitu. Ini nggak ada alif lamnya, berarti harusnya kasih tanwin nih. Kalau ada alifnya aja enak banget kelihatan fathaten langsung. Udwan. Oh, jadi maf'ul bih nih, mendahulukan. Apa? Mendahulukan satu anggota ala udwin dari anggota yang lain. Tapi masalahnya dia nulisnya nggak ada alif lam, nggak ada alifnya. Jadi begini doang. Kira-kira cocoknya jadi apa? Cocoknya fiilnya jadi majhul. Majhul. Bacanya gimana berarti yang benar? Allah yuqaddima. Majhul. Apa caranya? Futiha dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Yuqaddimu jadi Yuqaddamu. yuqaddimu artinya apa? Yuqaddimu pendahuluan. Mendahulukan. Mendahulukan. Kalau Yuqaddamu. Ada yang ingat bab naibul fa'il? Naib fa'il itu ya. Iya. Ya walinya tuh. Apa? Yuqaddimu mendahulukan. Yuqaddamu didahulukan. Sahih.
Kenapa? Karena fa'ilnya jadi nggak ketahuan siapa yang mendahulukan. Orang kita ngomongnya didahulukan, bukan mendahulukan. Didahulukan. Apa yang didahulukan? Itu udwan tetap bacanya Ustaz. Enggak. Karena udah kita ganti majhul, berarti yang tadinya kita kira maf'ul bih jadi apa? Eh Nah, kalau fi'il majhul ketemunya bukan fa'il, tapi ada yang bisa jawab? Tonton sekalian, nggak apa-apa. Lupa ya? iya Ustaz. Naibul fa'il, Fa'il. pengganti fa'il. Aslinya yuqaddimu al-mutawaddi'u udwan. Seorang yang wudu yuqaddimu mendahulukan udwan, anggota wudunya. Itu kalau udwan jadi maf'ul bih, ada fa'ilnya yaitu al-mutawaddi'u, orang yang wudu. Ayuqaddimu jadi fi'il tapi maklum. Fa'ilnya ada tuh mutawaddi'u. Artinya juga mendahulukan. Tapi kalau karena ini udwun kita nggak ketemu lagi fa'ilnya mana, maka yang cocok itu dijadikan majhul, jadi yuqaddamu, sehingga dia jadi naibul fa'il, didahulukan. Apa yang didahulukan itulah yang jadi naibul fa'il. Yang didahulukan adalah anggota Wudu. anggota wudu, sahih. Maka naibul fa'il i'rabnya apa? Naib fa'il i'rabnya tuh rofa. Rafa termasuk marfu'atul asma. Tanda rafa'nya apa? Tanda rofanya dhammah. Nah, makanya bacanya yuqaddamu. Yuqaddamu udwun. Aywa, udwun ala Udwin. udwin, sahih, bagus. At-tartibu wat tartibu, coba artiin. Jadi gimana ngartiinnya? Dan tertib Hmm. tidak dahulukan anggota yang satu atas anggota yang lain yang bukan pada tempatnya. Bagus. At-tartib jadi apa? Tertib jadi mubtada. Mubtada. Khobarnya tertib itu adalah mana khobarnya? Khobarnya berarti ini semua tuh Ustaz. Iya, fiilnya. Kodam. Fiilnya. Kenapa fiilnya? Karena udah kemasukan Kemasukan apa ini? an, huruf masdar. Huruf masdar. Huruf nasab plus huruf masdar. Huruf nasab karena jadi alla yuqaddama, menasobkan dia. Tadinya yuqaddamu jadi yuqaddama gara-gara ada an. Disebut huruf masdar karena tadinya fiil rasanya dirubah jadi rasa Isim. sehingga bisa menempati posisi Isim. isim. Dalam hal ini jadi apa di sini? Yang mana Ustaz? Alla yuqaddama. Menjadi apa? Khobar. Jadi khobar. Kan udah berubah jadi rasa isim, nempatin posisi khobar dari mubtada at-tertib. Jadi tertib itu adalah alla yuqaddama udwun ala udwin, sekiranya tidak mendahulukan satu anggota dari anggota yang lain. Ada pertanyaan barangkali? Nggak apa-apa ya. Bising-bising. Jarang latihan nih, jarang ngeliatin pengajar baca ya. Nanti di sana ada pengajian nggak di Mas Hamam? Enggak ada, Ustaz. Nggak ada ya. Ya andalkan YouTube ya. Di YouTube banyak tuh. Banyak-banyak dengerin bagaimana menerjemahkan Ustaz. Cari yang polanya kayak gini. Satu kata dibahas. Walaupun nggak mesti i'rabnya ya. Nggak mesti bahas i'rab kayak kita gini. Kalau kita kan lagi belajar nahwu, jadi pantas mempretelin i'rabnya. Yang penting bagaimana cara nerjemahinnya, bukan hanya secara global tapi per kata gitu. Kalau yang ini Ustaz Afwan, di YouTube tuh ada tuh yang 6 jam jangan yang makodiina, terus malah makin Iya, Ustaz. iya iya iya. Yang apa di YouTube ada yang apa? Halo,
Lanjut. Di YouTube ada apa tadi? Bukan Ustaz deh. Yang itu loh, yang apa 6 jam bisa baca kitab kuning tuh. Nah, itu untuk murojaah itu. Oh, pernah sih sempat nonton Ustaz. Nggak paham juga, cepet banget. Gini. Ini kan teori nih. Nanti antum bakal makin ngeh kalau sekarang gimana postingnya. Teorinya ngikutin aja ini. Kalau ada yang bingung tanya bingung. Pasti kan aneh ngikut nih, kayaknya dia lupa lagi nih masalah ini. Kayak tadi naibul fa'il, aneh ingetin. Kayaknya lupa lagi nih peserta nih masalah mubtada nih, masalah khabar, aneh ingetin. Nah, gimana ente cara boosting biar cepet bisa baca kitabnya? Mufrodat tentunya satu. Dan yang paling strategis mufrodat adalah dengerin bacaan orang. Mohon semuanya sisakan waktu. Kalau bisa sehari aja, setengah jam. Boleh jadi 1 jam. Setengah jam mau tidur, setengah jam misalkan waktu senggang siang. Oh, setengah jam buat apa? Dengerin. Cari ustadz yang nerjemahin kitab. Ngajarnya itu pakai kitab, bagaimana nerjemahinya. Qala qala al-musannif rahimahullah taala berkata pengarang kitab semoga Allah meridainya, merahmatinya. Al-furudul wudu sittatun, fardu wudu itu ada 6. Wah, ini kayaknya kena nih. Nah, itu dengerin. Karena sering dengerin nanti secara tidak sadar, yakinlah. Nanti ketika baca di sini lebih mudah dan lebih ngeh. Ini posisinya jadi apa? Karena kita udah biasa, oh ini ngartiinnya begini beliau nih. Saya sering dengar orang ngartiinnya begini untuk ketemu ini begini. Jadi gitu. Mumpung masih banyak waktu, ya itu. Jadi kalau bisa gitu tiap hari paling nggak seminggu 5 hari dah ada setengah jam buat dengerin yang kayak gitu. Apalagi kalau kitabnya udah ada di sininya nih, di apa, di layarnya, jadi ente nggak usah baca, nggak usah buka kitab sendiri, langsung aja lihat di HP begini, enak banget kan sambil tiduran. Walaupun nggak adab ya, sambil tiduran, cuman daripada kagak mau gimana gitu. Jadi itu lebih mendorong gitu. Saya harapkan semuanya melakukan hal yang sama tuh, ada target demikian, paling minimal saya ini plus setengah jam lagi. Tadi kan setengah jam dengerin orang baca, setengah jam lagi coba ngulik sendiri. Cari kitab yang ringan-ringan. Boleh Ustadz nih kalau saya mau nerjemahin kitab ini cocok nggak Ustadz? Kasih tahu nanti. Atau nggak minta rekomendasi Ustadz apa yang cocok nih yang buat saya nih. Misalkan selain Safinah, ada Risalah Jamiah, ada misalkan eh, apa Taisirul Kholak, bab akhlak, ada akidah misalkan jauh harat, jangan jauh harat tauhid mana dong, apa ya kalau yang ringan tuh Jawahirul Kalamiyah misalkan itu yang tipis-tipis tapi bisa kita buat latihan ngartiin plus dapat fun ilmunya juga gitu. Jadi boleh nanti cari sendiri mana yang cocok, tanya saya atau langsung Ustaz mencari rekomendasi, saya mau nih ya sehari 2 baris ngertiin lewat kamus gitu. Nah, aneh kan kemarin bilang kalau ente coba nerjemahin lalu minta koreksi, ada malah lebih senang begitu. Baik, barangkali demikian. Ada pertanyaan dan untuk semuanya tafadhol. Imam, Ibnu, Dimas, Bang Huda, silahkan. Apalagi kalau yang di rumahnya emang ada rutinan ngaji ya, itu maka mesti wajib orang yang belajar nahu ketika ngaji itu megang kitabnya juga. Jadi gurunya punya kitab apa lagi dijelasin, kita pegang juga kitabnya. Mau masih ngeraba apa, saya juga dulu begitu. Ya, baik. Nggak ada pertanyaan lagi, tafadhol. Hamam, Dimas, Ibnu, Bang Huda. Ibnu kalau di majelis di belakang. Anda mau tanyain nggak ini di belakang. Coba di depan Anda tanyain ini jadi apa nih posisi nu? Kan sekalian latihan baca Yakut Nafis. Ya Al-Farah ya. Ini nggak ada yang jawab Ramani ini sih. Sepi amat. Cukup satu. Ya, ya. Baik, kalau gitu mudah-mudahan manfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, kalau ada yang mau itu langsung aja tanyain.
Kalau meminta dikoreksi apa, asalkan hasil sendiri ya. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Sama-sama. Afwan. Mana makin ya?